Halo sahabat Rondom TV, pernahkah kalian melihat pohon dadap yang sering dijadikan pagar hidup di desa-desa? Sekilas terlihat biasa saja. Namun tahukah Anda, daun dari tanaman ini ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan dan pengobatan tradisional. Hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang daun dadap serep, mulai dari ciri-cirinya, kandungan senyawa aktifnya, manfaat kesehatan, hingga cara penggunaannya. 1. Mengenal tanaman dadap serep. Daun dadap serep berasal dari pohon Erythrina subumbrans yang termasuk dalam keluarga Fabaceae atau suku kacang-kacangan. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama: dadap serep, dadap ayam, dedap di beberapa daerah. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman pagar, peneduh kebun, penopang tanaman lada, dan vanili. Ciri-ciri tanaman dadap serep. Pohonnya tidak terlalu tinggi, sekitar 5-15 meter. Batangnya berduri kecil, daunnya majemuk dengan 3 helai dalam satu tangkai. Bunganya berwarna merah cerah, mudah tumbuh di tanah kering maupun lembab. 2. Kandungan senyawa aktif daun dadap serep. Daun dadap serep mengandung berbagai senyawa aktif yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol. Senyawa-senyawa ini dikenal memiliki sifat antiinflamasi atau anti radang, antibakteri, antioksidan, sedatif ringan atau penenang alami. Inilah alasan mengapa daun dadap sering digunakan dalam pengobatan tradisional. 3. Manfaat daun dadap serep untuk kesehatan. 1. Mengatasi insomnia atau sulit tidur. Secara tradisional, daun dadap sering digunakan sebagai obat penenang alami. Kandungan alkaloidnya dipercaya membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan saraf. Biasanya daun direbus dan airnya diminum sebelum tidur. 2. Meredakan demam. Daun dadap memiliki efek antipiretik alami. Dalam pengobatan tradisional, daun ditumbuk lalu ditempelkan di dahi atau diminum air rebusannya untuk membantu menurunkan suhu tubuh. 3. Mengatasi radang dan bengkak. Karena sifat antiinflamasinya, daun dadap sering digunakan untuk bengkak akibat keseleo, radang sendi, nyeri otot. Caranya dengan menumbuk daun hingga halus lalu dijadikan kompres. 4. Mengatasi masalah kulit. Daun dadap juga dipercaya membantu mengobati bisur, mengurangi gatal, membantu penyembuhan luka ringan. Sifat antibakterinya membantu mencegah infeksi. 5. Membantu mengatasi ASI tidak lancar secara tradisional. Di beberapa daerah, daun dadap digunakan sebagai kompres hangat pada payudara untuk membantu melancarkan ASI. Namun penggunaannya tetap harus hati-hati dan tidak berlebihan. 4. Cara mengolah daun dadap serep. Berikut beberapa cara tradisional penggunaan daun dadap. Direbus, ambil 3-5 lembar daun segar, cuci bersih, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, saring dan minum selagi hangat. Ditumbuk untuk kompres, tumbuk daun segar hingga halus, tempelkan pada area yang sakit atau bengkak, balut dengan kain bersih. 5. Efek samping dan perhatian. Walaupun alami, daun dadap tidak boleh digunakan sembarangan. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil tanpa konsultasi, anak-anak tanpa pengawasan, penggunaan jangka panjang berlebihan. Karena mengandung alkaloid, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan mual, pusing, gangguan pencernaan. Selalu gunakan dalam jumlah wajar dan konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. 6. Fakta menarik tentang dadap serep. Tahukah Anda, tanaman ini sering dijadikan peneduh tanaman lada karena akarnya membantu menyuburkan tanah. Bunganya yang merah cerah menarik banyak burung dan serangga penyerbuk. Di beberapa daerah, kayunya digunakan sebagai bahan kerajinan ringan. Ternyata, tanaman pagar yang sering kita anggap biasa ini menyimpan manfaat yang luar biasa. Daun dadap serep bukan hanya bagian dari kearifan lokal, tetapi juga contoh bagaimana alam menyediakan solusi alami bagi kesehatan kita. Namun ingat, pengobatan herbal bukan pengganti medis modern, melainkan pelengkap yang digunakan dengan bijak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe Rondom TV. Sampai jumpa di pembahasan tanaman herbal berikutnya.